Karena memang Ahlus Sunnah wal Jamaah diperintahkan. Nah, ini syariat kita. Kita diperintahkan untuk memusuhi ahlil bid'ah. Jadi kalau kita dianggap, ini Ustadz ini kok menebarkan kebencian ya? Iya. Saya katakan saya menebarkan kebencian kepada ahlil bid'ah. Kepada tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Nah, itu tidak kita ingkari. Ahlus Sunnah itu menebarkan kebencian kepada ahlil bid'ah. Karena ini bagian daripada agama. Wajib benci kepada ahlil bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video sebelumnya, di beberapa video sebelumnya atau di minggu yang lalu, kita sudah memposting beberapa kajian tentang Salafi Wahabi yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi. Kita mengangkat tema dari narasumber Buya Ar-Razi Hashim. Dan kawan-kawan, insya Allah di minggu ini kita akan menyampaikan, kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Nuruddin tentang seputar pemikiran yang luas, tentang supaya intinya kita tidak menjadi Salafi Wahabi. Kawan-kawan semua, di video kali ini Ustadz Nuruddin akan menjelaskan cara bagaimana kita memahami hadis-hadis yang tidak bisa dipahami secara tekstual. Pokoknya video ini sangat penting untuk kita simak supaya kita tidak salah paham, supaya kita mempunyai pemikiran yang luas dan intinya kita tidak salah arah seperti Salafi Wahabi. Oke kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Kesalahpahaman yang beredar di tengah-tengah kita. Bapak Ibu semuanya, tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslim bahwa sebagai muslim yang baik kita perlu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amrain." Aku tinggalkan bagi kalian dua hal, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat. Jadi digaransi sama Nabi, selama kita berpegang teguh kepada dua hal ini kita tidak akan pernah tersesat. Yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Tapi faktanya menunjukkan ada segolongan orang-orang yang merasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah tapi terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang sesat dan aneh. Karena sebetulnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sudah termasuk di dalamnya berpegang teguh terhadap pemahaman yang lurus menyangkut keduanya. Berpegang teguh pada metodologi yang tepat untuk membaca keduanya. Masuk juga di dalamnya berpegang teguh pada pendapat atau uraian para ulama yang ahli tentang keduanya. Jadi Nabi SAW ketika memberi kita wasiat supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan cuma membaca keduanya saja. Tapi juga berpegang teguh pada pemahaman uraian yang lurus tentang keduanya. Dan tidak ada yang bisa menguraikan pemahaman yang lurus itu kecuali para ahlinya. Dan bertanya kepada ahli pun itu bagian dari tuntunan Al-Quran. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang berilmu kalau kalian enggak tahu. Al-Quran yang meminta kita itu. Karena itu kalau kita jumpai saudara-saudara kita atau sebagian saudara-saudara kita yang sudah memaparkan ini dalil dari Al-Quran, ini dalil dari Sunnah. Tapi pemahamannya aneh-aneh, pemahamannya menyimpang, berbeda dengan pendapat para ulama. Itu boleh jadi dia membaca keduanya dengan cara yang salah. Nabi ketika meminta kita berpegang teguh, sekali lagi bukan hanya membaca versi kita, bukan hanya mengakses terjemahan saja, tapi juga berpegang teguh kepada segala hal yang membuat kita paham dengan tepat menyangkut keduanya. Jadi udah masuk Pak itu, bermazhab termasuk gak Ustaz? Ya termasuk. Kan bermazhab itu bagian dari mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah melalui jalan yang terpercaya melalui para ahlinya. Itu hadis Nabi, Nabi itu punya keistimewaan Bapak Ibu sekalian, jawami'ul kalim.
Beliau itu punya keistimewaan kalau mengucapkan sebuah kata ringkas tapi maknanya padat dan luas. Jadi nggak usah dipersalahkan itu. Orang kalau misalnya menganut pendapat ulama A, selama rujukannya benar dari Al-Quran dan Sunnah, kita katakan orang itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu mempertentangkan antara Al-Quran, Sunnah dan pendapat para ulama yang ahli. Itu sebagai pengantar. Berpegang teguh kepada sunnah juga tuntunan Al-Quran. Salah besar kalau orang mengira, oh yang penting Quran saja, sunnah nggak penting. Enggak. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adzikr. Adzikr dalam ayat ini para ulama menjelaskan Al-Quran litubayyina linnas. Agar engkau menjelaskan kepada orang-orang itu. Manuzila ilaihim, sesuatu yang diturunkan kepada mereka. Ada kata engkau menjelaskan. Ulama mengatakan ungkapan engkau menjelaskan itu adalah sunnah. Jadi Quran itu nyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah dalam ayat ini. Bukan cuma kitab Allah tapi juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berucap dari hawa nafsunya. Yang keluar dari mulut beliau itu adalah wahyu. Al-Quran yang mengatakan begitu. Jadi salah besar kalau orang hanya berpegang teguh kepada Al-Quran lalu melupakan sunnah sebagai panduan kedua. Itu juga pengantar tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian. Karena ada orang-orang yang merasa lebih cukup dengan Al-Quran lalu mengabaikan sunnah. Sementara Quran menuntun kita atau menuntut kita untuk berpegang teguh juga pada penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu jumlah sholat dari Al-Quran, tata cara sholat dari Al-Quran. Kita tidak tahu tata cara berhaji. Quran hanya memberikan panduan umum, sunnah menjelaskan. Masalah kemudian muncul Bapak Ibu sekalian, ada sebagian golongan yang dengan mudahnya menuduh saudara muslimnya tidak berpegang teguh kepada sunnah dan merasa kelompoknya lah yang paling sunnah. Padahal terkadang yang terjadi Bapak Ibu sekalian, bukannya orang muslim itu meninggalkan sunnah, cuma mereka berbeda-beda pendapat. Menyangkut pemahaman sunnah. Jadi kalau ada satu kelompok, ini hadis Nabi yang bilang begini, Anda ingin menolak hadis Nabi. Kita itu tidak menolak hadis Nabi. Kita kadang-kadang hanya menolak pemahaman yang kebetulan kurang tepat menyangkut hadis Nabi. Jadi bukan sunnah Nabinya yang kita tolak, tapi pemahaman orang yang salah tentang sunnah. Karena itu kita mengajak saudara-saudara kita yang kadang-kadang merasa paling sunnah, paling berpegang teguh kepada sunnah. Coba kedepankan baik sangka. Saudara Anda yang Anda duga tidak berpegang teguh kepada sunnah itu, sebetulnya berpegang teguh kepada sunnah, cuma pemahamannya beda. Pemahamannya berbeda dan itu diakomodir, ditoleransi oleh Islam ketika ulama beda pendapat tentang hadis itu. Nah, saya malam hari ini akan mengetengahkan hadis-hadis. Kalau Bapak, Ibu baca terjemahannya itu pasti sesat. Pasti sesat. Nabi kan tadi bilang, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada dua hal ini. Kitab Allah, sunnah Nabinya. Tapi kalau kita membaca keduanya secara keliru, pasti kita sesat. Dan saya akan buktikan. Dan ini menjadi bukti bahwa membaca literatur keislaman, khususnya yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah itu tidak hanya bersandar pada terjemahan. Gak bisa. Kalau kita baca terjemahannya pasti sesat. Saya beri contoh Pak, satu-satu. Nah, ini sebagai bukti nih, bahwa kita sebagai kaum muslim harus belajar untuk bersikap terbuka. Menurut saya hadis ini begini pemahamannya. Oh, orang lain ada yang memahaminya beda. Yang satu punya rujukan, yang ini punya rujukan, mari kita terima sama-sama. Tanpa harus merasa saya berpegang teguh kepada sunnah, yang lain tidak. Itu yang kurang sehat Pak. Betul nggak Pak? Ya, yang kurang sehat kadang-kadang begitu. Kita ini nggak nolak hadis Nabi, hanya saja pemahaman kita beda dengan mereka. Dalam sebuah hadis, hadisnya sahih lagi. Hadis sahih. Suka ada orang bilang kan, ya akhi ini hadis sahih. So what kalau hadis sahih? Pemahamannya kan belum tentu sahih, betul nggak Pak? Hadisnya sahih, tapi terjemahan dan pemaknaannya boleh jadi tidak sahih. Karena kalau sudah dimaknai itu datang dari nalar manusia.
Yang layak kita percaya siapa Pak? Ketika sudah menafsirkan hadis itu, ya para ahlinya. Para ahlinya, bukan pendapat kita. Bukan terjemahan kita yang dari ChatGPT atau Google itu. Nah gitu ya. Nabi SAW bersabda, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Inna asyaddan nasi adzaban indallah yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling pedih siksaannya. Coba bayangkan. Paling pedih siksaannya. Di hari kiamat nanti siapa itu? Al-musawwirun. Bapak kalau baca terjemahan harfiah sekarang, versi Arab modern. Surah itu terjemahannya gambar. Musawwir itu tukang ngegambar. Berarti siapa ini? Tukang melukis, tukang moto, ya kan? Ngegambar tuh kan? Hadis ini kalau dibaca secara harfiah sebagian besar dari kita terlaknat semuanya, ya kan? Iya, foto, melukis, apalagi. Karena istilah musawwir yang terambil dari kata surah. Kalau musawwir itu bentuk subjeknya, bentuk isim fa'ilnya. Terjemahan harfiahnya adalah penggambar. Maksudnya gimana Ustaz? Itu yang suka ngelukis-ngelukis azabnya sangat pedih di hari kiamat ya. Bapak yang suka moto-moto begini, ngegambar saya, kita kalau habis selesai pengajian minta foto sama kiai, itu terlaknat berarti kalau begitu ya. Kita diazab semua itu nanti bisa-bisa. Repot kan? Kalau kita baca terjemahan harfiahnya repot kan? Karena itu penting kita melihat penjelasan para ahli. Di zaman Nabi fotografi itu belum ada. Mungkin tradisi lukis-melukis seperti yang kita kenal sekarang juga nggak dikenal. Di zaman Nabi yang dimaksud dengan musawwir itu bukan cuma penggambar. Kalau sekarang bahasa Arab modern tanya musawwir itu artinya penggambar. Atau yang suka tukang moto, yang suka tukang moto namanya musawwir. Repot kan? Kalau kita memahami hadis dengan kata yang pemaknaannya sekarang, sementara zaman dulu pemaknaannya beda. Tuh lihat, sesatlah orang itu pada akhirnya akan melaknat tuh para penggambar dan tukang fotografi itu. Para ulama menjelaskan musawwir itu dalam hadis ini maksudnya bukan penggambar, tapi orang pembuat patung yang dengan patung itu dia bermaksud menandingi ciptaan Tuhan. Patung itu disembah sebagai sembahan lain selain Tuhan. Make sense kan? Iya enggak? Make sense. Tapi kalau dibaca secara harfiah, fotografi itu dilaknat semuanya. Nah itu sebagai bukti. Membaca dan berpegang teguh kepada sunnah tidak cukup hanya dengan terjemahan, tapi juga harus diimbangi dengan pemahaman yang benar. Di sini dijelaskan, saya bawa kitab ini ulama Al-Azhar yang nulis. Asy-Syaikh Usamah Ibrahim Muhammad Mahdi, Ustadzul Hadis wa Ulumihil Musaid bil Kuliah, asisten profesor di Universitas Al-Azhar. Judulnya ini nih. Ma'alim al-wa'i al-manhaji li faham nusus as-sunnah nabawiyah al-mutahharah. Ini bisa jadi beberapa majelis mengoreksi hadis-hadis yang selama ini kita salah pahami. Mungkin kalau ini nggak begitu populer ya, tapi saya nanti akan menampilkan hadis-hadis yang sering sekali disalah pahami. Saya kira itu cukup. Di sini ada penjelasan begitu. Kata beliau, saya bacakan teksnya. Wahadha, hadis yang tadi itu. Kemudian ada hadis lain yang menyebutkan inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yushabbihuna bi khalqillah. Ini penjelasan dari hadis yang pertama. Siapa yang dimaksud musawwir itu? Tukang moto doang? Bukan. Orang yang menyerupai ciptaan Tuhan dan ciptaan itu dijadikan sesembahan selain Tuhan. Karena itu kata beliau, hadayan tobik alat taswir al-mujassam kal asnam. Hadis yang tadi yang berisikan laknat itu yang dimaksud adalah at-taswir al-mujassam. Penggambaran fisik dalam arti patung. Kal asnam seperti patung. Orang buat patung, patungnya disembah selain Tuhan. Nah, itu yang kayak gitu. Amat taswir al-fotografi, taswir fotografi itu fotografi kayak kita sekarang nih. Pakai handphone, foto sama kiai. Sekarang orang zaman sekarang Pak kalau datang ke kiai itu bukan minta doa, minta foto. Itu fakta itu. Zaman kita mah kan enggak, segen. Zaman sekarang mah ya kita juga harus mengikuti zaman kan. Kadang ngajinya 1 jam, fotonya itu kadang 1 jam juga itu di belakang itu. Begitulah zaman sekarang. Anda kalau berpegang tuh kepada hadis ini secara harfiah Anda dilaknat loh itu. Iya kan? Anda musawwir. Tapi yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud amat taswir al-fotografi falaisa fihi mudahat li khalqillah.
penggambaran fotografi itu nggak ada unsur menyamakan atau menyerupai ciptaan Tuhan terus kita menyembah foto gitu. Ada yang menyembah foto itu. Kalau ada foto-foto ulama di rumah-rumah sebagian saudara kita itu, apa ada di antara mereka yang bermaksud menyembah ulama-ulama itu? Kan nggak ada. Ya jadi beda lagi konteksnya. Tuh lihat bagaimana memahami hadis tidak sesederhana seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Sekarang mari kita beralih Bapak Ibu sekalian kepada praktek yang cukup masif dipraktekkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Pakai celana cingkrang. Ada kan sebagian, sebenarnya kita nggak ada masalah dengan celana cingkrang. Tapi masalah kita adalah sama orang-orang yang merasa kalau dia berpakaian cingkrang itu dia sesuai sunnah. Yang tidak cingkrang tidak sesuai sunnah, betul nggak? Ada yang kayak begitu. Ada yang kayak begitu. Soalnya ini hadis sahih ya akhi. Sahih hadis, ini hadis yang sahih. Nabi melarang mengecam orang yang pakaiannya mengelur ke bawah mata kaki. Benar sih Pak, hadisnya mah sahih, itu pemahamannya enggak sahih. Nah, sekarang kita buktikan. Kita tidak ada masalah dengan busana, masih penting pakai celana panjang ya kan, meskipun cingkrang. Daripada pakai celana pendek, kan begitu, enggak ada masalah. Itu kebebasan individu. Orang mau pakai celana cingkrang, pakai celana 3/4, pakai celana panjang. Masalah kita ada pada sebagian orang yang merasa kalau pakai celana cingkrang ini pakaian sunnah. Yang itu enggak sunnah ya akhi. Bener gak itu? Bener gak? Kalau saya pakai sarung nih jarang banget. Sarung saya di atas mata kaki. Bapak kalau ngelihat ulama-ulama besar itu yang dari Libanon, dari Mesir, dari Suriah. Lihat jubah-jubahnya itu. Jarang banget yang jubahnya di atas mata kaki. Di Al-Azhar itu Grand Syekh kami, pimpinan kami di Al-Azhar. Itu kalau pakai jubah ya biasa normal. Enggak ada jubah di atas mata kaki. Kalau gitu menyalahi sunnah itu ya. Pakaian gitu menyalahi sunnah. Banyak kiai-kiai di sana Pak. Kalau pakai sarung itu di bawah mata kaki. Sekarang kita akan bacakan hadis yang sering dijadikan sandaran oleh mereka-mereka yang merasa paling sunnah itu. Memang hadisnya sahih, kita akan bacakan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma asfalam minal ka'bain minal izar fafinnar. Sesuatu yang berada di bawah kedua mata kaki itu ada di neraka. Di neraka. Ancaman keras bagi orang yang memakai pakaian yang menjulur ke bawah mata kaki. Berdasarkan hadis harfiah ini begitu kan. Terjemahan harfiah hadis tadi begitu. Sesuatu yang terulur ke bawah dua mata kaki itu di neraka. Ada sebagian saudara kita yang merasa puas dengan satu hadis ini saja. No, yang pakaiannya menjulur-julur ke bawah siap-siap itu Anda di neraka loh. Padahal pemahamannya enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Ternyata berdasarkan saya sebetulnya kuliah tidak di jurusan hadis. Makanya saya bawa buku yang dikarang oleh ahli hadis. Supaya penjelasannya otoritatif, bisa dipercaya. Kalau saya ngarang-ngarang kan orang enggak percaya. Kamu jurusannya jurusan akidah juga kuliahnya. Ngapain ngasih penjelasan kayak gitu? Enggak, saya mengutip penjelasan para ahli hadis. Sebetulnya yang dimaksud itu apa sih? Kok bisa ya? Maksud kita begini, sampai sini aja Pak, orang tuh bisa bertanya-tanya. Apa biasanya kan itu hadis atau Quran kalau sudah mengancam suatu perbuatan dengan neraka, itu tandanya dosa besar. Sekarang apa unsur dosa di balik mengulurkan pakaian ke bawah mata kaki itu? Pertanyaan tuh, apa unsur dosanya gitu loh. Masa iya gara-gara pakaian cuman sekian senti doang, langsung ancamannya neraka sekeras itu gitu loh. Berzina, minum khamar, mencuri, durhaka orang tua, dosa besar, wajar ancamannya neraka. Dosa besar tuh kadang-kadang punya konsekuensi berat. Punya dampak negatif yang berat. Mencuri itu dampak negatifnya berat. Berzina, minum khamar itu dampak negatifnya berat. Nah ini menjulurkan kain di bawah mata kaki dampak negatifnya apa? Pertanyaan awal tuh. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang dimaksud itu bukan hanya menjulurkan kain ke bawah mata kaki. Kata beliau setelah melihat hadis-hadis yang lain, ada hadis lain yang menjelaskan maksud hadis ini. Ini sebagai bukti kedua Bapak Ibu sekalian ketika kita merujuk ke sabda Nabi, kita nggak cukup hanya dengan merujuk 1-2 hadis saja. Bagaimana kalau hadis itu bertentangan dengan hadis yang lain atau dijelaskan oleh hadis yang lain. Itu ada ilmunya Pak, nggak sembarangan. Nah, ternyata ada hadis lain yang menyebutkan Nabi SAW. Hadisnya juga sama-sama sahih. Man jarra thawbahu khuyala. Ada kata kunci, khuyala.
Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menjulurkan kainnya secara sombong, secara pongah. Mari kita berimajinasi sedikit Pak. Di zaman dulu, zaman-zaman imperium dulu, raja-raja itu kan biasa pakai pakaian jubah mengulur ke bawah. Sebagian mungkin yang anak-anak muda suka nonton film tuh, raja-raja tahu kan pakaiannya gimana? Dan mereka kalau pakai pakaian itu gimana coba, attitude-nya gimana, bahasa tubuhnya gimana? Bawa tongkat ya kan? Bukan soal pakaiannya sebetulnya, tapi ada unsur kesombongannya. Jadi itu konteks hadis ini, di zaman dulu orang kalau mengulurkan baju ke bawah itu identik dengan pakaian-pakaian raja atau pembesar yang sombong dan pongah. Yang menjadikan itu dosa besar ternyata bukan soal pakaiannya, tapi ada unsur kesombongannya. Pertanyaan sederhananya adalah zaman sekarang itu rata-rata Pak, kalau orang pakai pakaian celana atau pakai jubah di bawah mata kaki, ada unsur kesombongan gak sih sebetulnya? Gak ada. Adat istiadat sudah berbeda. Uruf, tradisi, culture, budaya udah beda. Beda budaya, ya berarti beda hukum lagi. Man jarra thawbu khuyala lam yanzuri. Kalau orang yang mengulurkan bajunya secara sombong, Allah tidak akan menatapnya di hari kiamat. Oh berarti dosa besar itu. Dan make sense kalau sekarang dikasih penjelasan, itu ada unsur kesombongannya. Kesombongan kan dosa paling besar itu. Di antara dosa paling besar yang Allah benci. Ya kan? Nah lihat. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebutkan juga dalam hadis. Ketika Rasulullah bilang begitu, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, inna ahad syiqai thawbi yastarhi. Sebagian kainku itu kadang-kadang mengulur juga Rasulullah ke bawah. Abu Bakar tuh. Abu Bakar juga kadang-kadang katanya pakaian yang ngulur ke bawah. Illa an ata'ahad dzalika minhu. Kecuali kalau saya tarik lagi. Terus Rasulullah bilang apa? Innaka, Nabi bilang sama Abu Bakar, innaka lastatasna dzalika khuyala. Abu Bakar kalau kamu pakai gitu nggak diiring-iring kesombongan, jadi nggak masalah. Tuh lihat. Kalau orang hanya berhenti pada satu hadis yang tadi, mengabaikan hadis penjelasnya, apa yang terjadi? Gampang menyesatkan, gampang menuduh saudara muslimnya tidak berpegang teguh kepada sunnah. Padahal yang menjadi perbedaan antara kita bukan soal merujuk sunnah. Perbedaan di antara kita adalah seputar pemahaman tentang sunnah. Terus kalau begitu setiap orang bisa memahami sunnah? Enggak bisa begitu. Setiap orang yang ahli boleh memahami dan memunculkan perbedaan pendapat yang ahli. Kita yang tidak ahli merujuk pada pendapat yang ahli. Ulama satu pendapat bilang begini, yang pendapat kedua bilang begini, hormati dan terima. Jangan bilang yang ini enggak berpegang teguh kepada sunnah, kamu doang yang berpegang teguh kepada sunnah. Tanpa disadari Pak, ketika orang pakai celana cingkrang, terus kemudian dia menuduh saudaranya tidak sunnah, ada kesombongan dalam hatinya, hayo dia terjebak dalam hadis ini, hayo siapa yang berpegang teguh kepada sunnah ketika itu? Ada yang bertentangan dengan sunnah itu, merasa pakaian Anda lebih baik, yang lain semuanya menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, Anda merasa paling baik, bukankah itu kesombongan yang dikecam dalam hadis ini? Kan? Merasa berpegang teguh kepada sunnah, pada akhirnya terjatuh dalam penyimpangan, tanpa disadari kan? Nah. Jadi ada unsur kesombongan. Naam. Wa fi riwayat Muslim, ada lagi riwayat Muslim menyebutkan man jarra izarahu la yuridu bidzalika illal makhilah. Siapa yang mengulurkan pakaiannya dan dia tidak menginginkan kecuali kesombongan. Tuh udah lebih jelas ini. Orang pakai pakaian menjulur ke bawah mata kaki dan dia tidak meniatkan kecuali kesombongan saja. Wajar sebetulnya ya. Kalau kita timbang tanpa kita kasih penjelasan juga wajar aja itu dikutuk sama Tuhan. Karena ada unsur kesombongan. Fa innallaha la yanzur ilaihi yaumal qiyamah. Ada lagi hadis la yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataran. Bataran sama. Ada unsur sombong, intinya begitu, ada unsur kesombongan. Walhasil ini bukti kedua. Bahwa berpegang teguh kepada sunnah itu tidak bisa dengan mencomot 1-2 hadis saja. Harus diiringi dengan pemahaman yang komprehensif.
pemahaman yang menyeluruh, pemahaman yang lurus dan tepat, dan hanya para ahli yang bisa mengetahui itu. Bukti kedua tuh Pak. Bukti ketiga, ini hadis yang juga paling sering dijadikan dasar oleh sebagian orang yang bilang Allah itu ada di langit. Hadis sahih ya akhi, Nabi yang bilang begini. Oke, hadisnya katakan sahih. Tapi pemahaman Anda sudah sahih atau belum? Biasakan begitu Pak. Kalau ada orang nuduh kita nggak merujuk hadis atau nggak berpegang teguh kepada sunnah, biasakan nanya kayak gitu. Hadisnya oke sahih, ini pemahamannya udah sahih atau belum? Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang bicara begitu. Syekhul Islam, oke, itu ulama Islam. Tapi kan ada ulama lain. Emang Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu satu-satunya ulama ya? Enggak kan? Semakin luas orang wawasannya, biasanya semakin mudah dia menerima perbedaan. Semakin sempit wawasan, ya semakin sempit juga putusan dan pandangannya. Bagi dia ya satu ulama ini aja, yang lain gak bisa gitu loh. Gak bisa begitu. Ibnu Taimiyah itu seorang ulama tapi bisa salah. Yang mengatakan salah siapa? Ya ulama lain juga, biasa saja. Terjadi dalam hazanah keilmuan Islam, terjadi perbedaan pendapat atau adu argumen antara para ulama. Hadisul jariyah, hadis seorang budak perempuan yang hadisnya sahih, aywa hadisnya sahih. Dibawa jadi ceritanya ada seorang sahabat punya budak perempuan mau dimerdekakan. Ceritanya tuh begitu. Sebelum dimerdekakan pengen ngetes dulu keimanannya. Dibawalah ke Nabi. Kira-kira begitu Pak intinya Mas. Sebenarnya hadisnya agak panjang tapi saya ringkas begitu. Kemudian sahabat itu ini hadis yang sering dijadikan dasar oleh sebagian orang bahwa kita bertanya di mana Allah itu boleh. Dasarnya adalah hadis ini. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, afala u'atiquha, hadis panjang, saya potong aja. Rasulullah, apakah aku memerdekakan budak itu? Kata sahabat tadi, dia kan pengen ngetes imannya, pengen mastiin dulu. Kata Nabi, itu dia biha, kamu bawa aja nanti. Fa'ataitu biha, aku bawalah itu budak perempuan itu. Faqalalaha, Nabi berdasarkan riwayat ini, Nabi nanya sama budak perempuan peliharaan dia itu, peliharaan buat tanda kutip ya. Karena zaman dulu ada perbudakan, sekarang udah gak ada. Ainallah, di mana Allah? Terjemahan ainallah, di mana Allah? Ya, terjemahannya di mana Allah. Saya dulu pernah buat video menjelaskan pendapat para ulama bahwa pertanyaan di mana Allah itu keliru. Kemudian ada orang nuduh, wah Anda menyalahkan Nabi Muhammad kalau begitu. Kan Nabi Muhammad yang nanya ainallah katanya. Kalau Anda mengatakan pertanyaan di mana Allah itu salah, berarti Anda menyalahkan Nabi Muhammad. Coba itu segampang itu Pak. Segampang itu kita dituduh itu. Padahal yang mengatakan itu pertanyaan salah, bukan cuma saya. Dari guru-guru saya, Grand Syekh Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar mengatakan pertanyaan ain yang terjemahannya di mana itu hanya cocok untuk sesuatu yang bertempat. Di mana gelas di atas meja, di mana Nuruddin di atas kursi, boleh nanya begitu. Karena saya punya tempat dan kita semua bergantung kepada tempat. Allah ada sebelum adanya tempat. Dia menciptakan tempat dan sosok yang menciptakan tempat mustahil bergantung kepada tempat. Karena kalau Allah bertempat berarti dia punya ketergantungan. Muhal, mustahil. Itu penjelasan para ulama. Oke sekarang tapi ini hadis Ustaz, gimana penjelasannya? Hadis ini sahih. Kemudian jawaban budak perempuan tadi fis sama, di langit. Tuh lihat. Kalau diterjemahkan secara harfiah, diambillah akidah Allah ada di langit. Itu kan? Berdasarkan hadis ini. Hadisnya sahih. Nabi kemudian bertanya, "Man ana? Siapa aku?" Dijawab oleh perempuan tadi, "Anta Rasulullah." Qala, Nabi kemudian bersabda, "A'tiqha, merdekakan budak itu fa innaha mu'minah, karena dia beriman." Satu hadis emang riwayatnya begitu, Pak. Ternyata berdasarkan penelitian para ahli hadis, bukan saya hanya mengutip. Berdasarkan penelitian para ahli hadis, walakin bibu qaranat marwiyatil hadis yadhar anna hunaka riwayah ukhra. Ada riwayat lain, Nabi enggak nanya begitu. Pertanyaan Nabi kepada budak perempuan tadi itu, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Bukan di mana Allah. Ulama menjelaskan hadis yang tadi itu meskipun sahih sanadnya, tapi dia hadis yang syadz. Syadz itu artinya apa? Menyelisihi riwayat lain yang lebih sahih. Jadi bukan sabda nabinya yang kita tolak, itu kalau Nabi bilang di hadapan kita langsung Pak. Gak usah banyak tanya.
Mungkin hanya sedikit, Rasulullah maksudnya begini, udah selesai. Masalahnya kita hidup pada zaman 14 abad setelah beliau udah gak ada. Mau tahu ini maksudnya benar atau enggak itu, harus tanya sama ahlinya. Gak bisa nanya Nabi langsung kan? Ada sih ulama-ulama yang wali-wali besar itu, yang dikisahkan mereka kalau misalnya ragu dengan sebuah hadis, seperti Imam Suyuti. Itu dikisahkan dalam biografi kehidupan mereka, kadang mereka mimpi ketemu Rasulullah. Pengen mastiin ini hadis sahih atau enggak. Atau pemahamannya lurus atau tidak. Kadang dikisahkan juga sebagai ulama yang melihat Nabi yaqzatan, dalam keadaan sadar. Dan itu gak mustahil Pak. Gak mustahil. Perlu pembahasan tersendiri, bukan tepatnya di sini. Poinnya adalah ada riwayat lain, Nabi pertanyaan itu bukan ainallah, tapi man rabbuk, siapa Tuhanmu. Ini yang lebih tepat. Kemudian ada lagi riwayat lain disebutkan, ini banyak hadisnya ternyata. Ada riwayat lain juga sama menyebutkan man rabbuk. Nah ada riwayat di Musannaf Abdul Razak dan berdasarkan penjelasan Syekh Usamah kata beliau hadis ini matannya lebih sahih. Matannya, teksnya. Jadi kesimpulannya para perawi yang meriwayatkan peristiwa ini, bahwa peristiwa ada seorang budak datang Nabi nanya, terus budaknya ini ngejawab, itu mereka meriwayatkan bil makna, secara makna bukan secara lafaz. Bisa dipahami ya, secara makna gitu loh. Yang diriwayatkan oleh mereka secara makna, karena ternyata dari riwayat-riwayat yang lain pertanyaan Nabi bukan ainallah. Pertanyaan lain yang Nabi ajukan di riwayat lain, Atasyhadin alla ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Budak perempuan tadi bilang, na'am, ya. Wa anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh, Muhammad hambanya dan utusannya. Qalat na'am, ya. Wa annal maut wal ba'tsa haq. Engkau meyakini kematian dan hari kebangkitan itu benar? Qalat na'am, ya. Wa anal jannah wan nar haq, surga dan neraka itu benar? Qalat na'am, ya. Falamma farag qala a'tiq au amsik. Selesai tanya jawab Nabi dengan budak itu, kata Nabi, boleh kamu merdekakan, boleh kamu tahan. Riwayat ini. Riwayat lain bertanya tidak dengan redaksi ainallah. Oke, gak bisa Ustaz, ainallah ini hadis sahih. Andai pun itu hadis diterima kesahihan lafaznya, ada ulama yang memaknai pertanyaan aina di situ maksudnya bukan menanyakan tempat, tapi menanyakan kedudukan. Perempuan itu mengisyaratkan ke langit untuk menunjukkan bahwa sosok yang disembahnya adalah zat yang maha tinggi. Bukan berarti ada di sono, bukan. Kayak kita orang Indonesia, kenapa kamu urung begini? Udah sih, serahin aja sama yang di atas tuh. Kita ngomong serahin sama yang di atas, maksudnya Allah itu kedudukannya secara maknawi berada di atas hamba-hambanya. Tempat kita bersandar. Tuh saya ngomong Pak, Allah tempat kita bersandar. Maksudnya Allah punya tempat gitu ya. Maksudnya Allah itu sebagai sebuah lokasi gitu maksudnya. Mengatakan Allah punya tempat, Allah tempat kita bersandar, kan bukan maksudnya. Sama kayak pertanyaan gini Pak, kalau misalnya Bapak ngelihat anak Bapak kurang ajar begitu sama orang tua. Mana bakti kamu sama orang tua kamu? Mana bakti kamu? Di mana bakti kamu kepada orang tua kamu? Kan pertanyaan di mana tidak menanyakan tempat ketika itu. Menanyakan kedudukan. Mana kedudukan orang tua Anda di hadapan Anda? Ulama lain berpendapat begitu. Kemudian ketika perempuan mengarahkan telunjuknya ke langit, Imam Nawawi diantaranya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Imam Nawawi, isyarah ilal ulu. Itu dia sedang mengisyaratkan ketinggian, derajat. Bukan berarti Tuhannya ada di sana. Kemudian tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, Nabi itu sepanjang sejarah hidupnya. Kalau pengen nguji iman seseorang, bukan dengan pertanyaan ainallah, iya kan? Kalau ada orang musyrik, orang kafir pengen masuk Islam, syahadatnya gimana Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya kan? Jadi ini hadis riwayat syaz, syaz itu artinya yang aneh. Aneh. Sementara Nabi itu sepanjang hayatnya kalau pengen nguji iman seseorang, ini kan konteksnya pengujian iman. Si budak ini pengen diuji keimanannya. Nabi itu sepanjang hidupnya kalau pengen nguji iman seseorang, yang ditanya itu dua hal saja. Percaya keesaan Allah atau tidak? Percaya aku sebagai utusannya atau tidak? Itu saja. Berarti kalau begitu, hadis yang matannya lebih sahih adalah hadis riwayat Musannaf Abdul Razak tadi. Yang Nabi bertanya, Atasyhadin alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apakah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya? Ini yang benar.
Jadi kita tidak bermaksud untuk menyalahkan pertanyaan Nabi. Justru yang kita ingin kemukakan itu pertanyaan, kalaupun Anda terima lafaznya, maknanya bukan nanya tempat. Kenapa? Karena Nabi jelas lebih paham Quran ketimbang kita. Al-Quranul Karim tegas menyatakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang semisal. Kalau Allah ditanya di mana dan maksud kita nanya tempat, berarti Allah itu mirip aja kayak kita, punya tempat, punya lokasi gitu loh. Sementara Quran mengatakan gak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kalah penting. Kaidah dalam ilmu hadis, Bapak Ibu sekalian, hadis dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Idza rawa thiqatul ma'mun hadisan au khabaran muttasilal isnad rudda bi umur. Kalau ada seorang perawi thiqah, terpercaya, orang baiklah, orang soleh lah yang meriwayatkan sebuah hadis yang sanadnya bersambung, gak ada keraguan dalam sanadnya. Itu kata Imam Khatib Al-Baghdadi, itu hadis masih bisa ditolak. Bi umur, dengan beberapa hal. Bapak tahu yang disebutkan pertama apa? Ayyukhalif mujibatil uqul fayu'alam butlanuhu. Menyelisihi hukum akal yang bersifat pasti. Ketika itu kita tahu hadis ini batil, kata beliau. Jadi hadis walaupun sanadnya sahih, kalau matannya muskil, dalam arti apa? Menyelisihi yang lebih sahih atau menyelisihi hukum akal. Ingat Bapak Ibu sekalian, hukum akal di sini bukan pemahaman orang awam yang subjektif itu, bukan. Hukum akal yang sifatnya universal. Orang baru tahu hukum akal kalau belajar ilmu logika. Hukum-hukum universal. Sayangnya zaman sekarang kadang-kadang orang tuh kadang-kadang merasa antipati dengan istilah akal karena yang dimaksud itu pemahaman kita yang beda-beda itu. Bukan. Menyalahi hukum akal yang bersifat pasti. Saya beri contoh hadis ini. Hadis ini kalau kita terima Allah bertempat, keyakinan Allah bertempat itu bertentangan dengan penalaran rasional yang matang. Karena begini, Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan semua muslim, mau Salafi, Syiah, Sunni, Asy'ariyah, Maturidi, semuanya sepakat Allah tidak bermula. Allah Subhanahu wa taala tidak bermula, tidak ada awalnya. Kalau Anda mengatakan Allah bertempat, sementara tempat itu memiliki permulaan, konsekuensi logisnya sosok yang kita katakan tidak bermula itu jadi punya permulaan. Allah seandainya ada di langit misalnya. Langit itu tadinya nggak ada, kemudian ada. Kalau Anda mengatakan Allah ada di langit dalam arti duduk di langit, berarti Allah itu punya permulaan. Bisa enggak logika kita menerima kesimpulan Allah tidak bermula dan Allah bermula? Bertentangan dengan hukum akal yang bersifat pasti. Karena itu ulama selama masih bisa diterima hadis ini kita terima, tapi maknanya yang kita luruskan. Jadi kita tidak menolak hadis Nabi kan ketika itu? Kita tidak menolak hadis Nabi, yang kita tolak adalah pemahaman yang salah menyangkut sunnah Nabi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya terserah, setelah kita jelaskan ada orang meyakini Tuhan, ya terserah kamu, itu mah urusan kamu. Yang jelas Anda tidak boleh menyalah-nyalahkan orang yang mengatakan Allah tidak bertempat, mereka punya dasar, punya argumen, dan lihat bukan berarti kita juga menolak hadis Nabi. Kita hanya memaknainya secara berbeda. Itu sebagai contoh. Bahkan ada kitab-kitab khusus Pak yang membahas pembahasan ini. Yang meriwayat, yang menguji atau yang meneliti hadisul jariyah tadi itu sering banget jadikan sandaran oleh sebagian saudara-saudara kita dari mazhab salafi itu ya, yang suka bilang keyakinan bahwa Allah di langit itu sesuai dengan hadis sahih. Ya, ini hadis terbukti kan menyalahi lima huwa asah, menyalahi yang lebih sahih, menyalahi hukum akal, menyalahi Al-Quran pula. Kalaupun diterima maknanya tidak seperti yang Anda maksud. Nabi nanya di mana Allah, kalaupun benar maksudnya bukan nanya di mana dalam arti tempat, tapi nanya kedudukan. Allah yang maha tinggi. Dia mengatap ke langit menunjukkan bahwa Tuhannya bukan Tuhan yang ada di bumi, yang patung-patung itu. Bahwa Tuhannya itu sosok yang maha tinggi. Dikatakan Nabi dia beriman.
Ada nggak selain riwayat ini Nabi nguji, misalnya siapa yang masuk, Umar bin Khattab waktu masuk Islam. Ditanya sama Nabi, Ain Allah? Allah fis sama? Nggak ada. Ada nggak kisah sahabat-sahabat Nabi, Amr bin As, Khalid bin Walid, waktu masuk Islam itu. Apakah mereka itu ditanya sama Nabi, Ain Allah? Allah fis sama? Kalau mereka nggak jawab Allah fis sama, mereka dikatakan kafir gitu? Ada? Tidak ada. Justru dalam sejarah hidupnya sekali lagi Nabi itu bertanya dengan syahadat, menguji keimanan seseorang dengan pengakuannya akan syahadat. Apakah dia percayakan keesaan Allah atau Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berapa itu? 4 sekarang. Hadis yang keempat. Bagaimana hukumnya Pak Ibu sekalian mengucapkan salam kepada orang non Muslim? Boleh atau tidak? Bingung kan? Karena ada hadis yang secara jelas melarang, Nabi melarang kita mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani. Nah, ini hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inni raqibun ghadan ila Yahud. Aku akan berangkat besok menuju orang-orang Yahudi. Fala tabda'uhum bisalam. Jangan kalian mulai pertemuan dengan mereka dengan salam. Fa'idha sallamu alaikum, kalau mereka mengucapkan salam, faqulu wa alaikum. Jawab aja wa alaikum. Berdasarkan hadis ini tidak boleh kita mengucapkan salam kepada non-muslim. Dan itu saya kira yang banyak dipahami oleh orang-orang Indonesia. Kalau ada tetangga kita yang Nasrani, kalau Yahudi mungkin gak ada di Indonesia ya, ada yang Nasrani. Gak boleh kita ngucapin salam. Halo, selamat pagi, good morning, sabahal khair, dan bonjour, ya, bahasa Perancis, dan semacamnya. Tapi ada hadis lain Pak, nah ini pentingnya. Gak apa-apa. Kalau Anda setuju dengan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan salam kepada non-muslim, nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu, ada juga ulama yang membolehkan. Kenapa? Karena kata ulama yang membolehkan termasuk beliau hadis-hadis yang melarang kita mengucapkan salam kepada Yahudi atau Nasrani itu muncul dalam konteks perang. Sementara sekarang kita hidup dalam keadaan damai. Hukum itu berjalan sesuai dengan ilatnya, sesuai dengan alasannya. Kenapa ini diharamin? Karena dulu konteksnya perang, ada konflik, ada ketegangan antara kaum muslim dengan orang-orang yang memusuhi kaum muslim. Sekarang kalau kita hidup kayak gitu, sama hukumnya, nggak boleh. Kalau mau merangi, kita perang, ini berkecamuk, ada ketegangan internal antara kita dengan non-muslim. Gak boleh. Tapi dalam keadaan kita berdamai, kata beliau bukan kata saya, jadi saya cuma ngutip aja. Ini penjelasan kayak gini penting Bapak Ibu sekalian demi mengedukasi masyarakat supaya tidak gampang menyalahkan. Kalau ada ulama berpendapat begini dan dia ahli dan dia paham hadis-hadis, paham ilmu keislaman, kita nggak perlu kaget. Ada ulama berpendapat begitu, ahlan wa sahlan. Hadis yang dijadikan rujukan, kenapa boleh? Hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Anan Nabi marra ala majlis fi akhlaq minal muslimin wal musyrikin. Suatu ketika Nabi itu melewati sebuah majelis, di majelis itu ada orang muslim, ada orang musyrik. Abadatil awthan, penyembah berhala, wal yahud dan orang Yahudi. Muslim dengan non muslim. Fasallama alaihimun nabi thumma waqaf. Nabi mengucapkan salam sama mereka itu, hayo. Ini hadis juga. Jadi kalau ada yang berpendapat, gak apa-apa mengucapkan salam kepada non-muslim. Gak usah disalahin Pak, karena mereka juga punya dasar. Tapi kalau kita merasa gak perlu-perlu banget, ya udah gak apa-apa. Penting kan kita sama-sama mengedukasi orang untuk membuktikan bahwa Islam itu terbuka dengan aneka pendapat selama pendapat itu bisa dibenarkan. Secara keilmuan ada landasannya. Nabi mengucapkan salam, thumma waqaf, kemudian berhenti sejenak. Fanazala fada'ahum ilallah. Nabi duduk kemudian menyeru mereka ke jalan Allah, berdakwah Nabi. Di tengah-tengah Nabi ada orang muslim, ada orang musyrik. Wa qara'a alaihimul Qur'an, dan Nabi pun membacakan Al-Qur'an. Kemudian penjelasan beliau, nih Pak, kutipan beliau. Wa mimma yambaghi ayyu'lam.
yang penting untuk diketahui, kata beliau. Anna jawaz ibtida ahlil kitab bis salam huwa madhab kathir minal a'immah wal fuqaha. Pendapat yang membolehkan kita mengucapkan salam kepada non-muslim, apalagi dalam konteks kita di Indonesia ini yang masyarakatnya plural dan kemudian kita nggak ada ketegangan, nggak ada konflik, kita hidup berdamai, kata beliau itu mazhab yang dianut oleh banyak, kathir, banyak a'immah, banyak imam dan ahli fikih. Beliau yang ngutip. Wa huwa ma yu'akkidul faham as-sawabil hadis bi anna nahya makhsusun bihalil harab faqat. Dan ini menguatkan pemahaman yang menyatakan bahwa, kata beliau, larangan mengucapkan salam itu khusus untuk konteks perang, harab. Harab itu perang. Hadisnya sama, pemahamannya bisa beda, lihat, karena setiap ulama punya metode yang berbeda-beda. Yang tidak kalah penting lagi, waqad kana sahabah yusallimun ala ghairil muslimin al-musalimin. Kata beliau, para sahabat sendiri ternyata biasa aja mengucapkan salam ketika mereka sudah berdamai dengan orang-orang non-muslim yang berdamai dengan mereka. Jadi larangan mengucapkan salam ditujukan kepada siapa? Orang-orang non-muslim yang secara terus terang menyerang dan memerangi kaum muslim. Nabi melarang. Make sense. Apa yang diucapin salam sama orang-orang yang memusuhi Anda? Kan kira-kira begitu. Kayak gini mungkin di negara kita Pak, mungkin gak jadi perhatian. Tapi Bapak coba pergi ke negara-negara di Eropa, di barat itu. Mereka punya kolega-kolega itu. Kalau cuman greetings gitu ya, ucapin salam, assalamualaikum. Sekarang kan kayak udah tradisi aja sebetulnya. Gak ada unsur agama di sana. Kalau kita mengucapkan salam, tidak ada unsur pengakuan bahwa agama kamu benar, nggak ada urusan itu. Itu hanya basa-basi doang. Ucapan assalamualaikum itu konteks sosial, bukan konteks iman. Jadi kalau kita nemu pendapat kayak gini, wajar saja karena mereka punya pemahaman begitu. Orang Al-Azhar ini Pak yang nulis, bukan saya yang bilang begitu. Azan dulu ya. Udah azan? Hah? 2 menit lagi. Kenapa mengucapkan salam itu diperbolehkan? Karena ada hadis lain yang menyebutkan waktu Nabi datang ke Madinah, ayuhannas. Nabi enggak bilang ayuhal mu'minun. Wahai orang-orang beriman, wahai sekalian manusia. Dan Bapak tahu di Madinah ada siapa? Bukan cuma orang muslim. Ada Yahudi, ada Nasrani. Ayuhannas, wahai sekalian manusia. Pesan Nabi yang pertama, afshus salam. Sebarkan kedamaian. Perintah Nabi kan? Sebarkan kedamaian. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Wasilul arham, sambung tali silaturrahim. Wasallu billail wannasu niyam, salat malam ketika orang tertidur lelap. Jaminannya kalau Anda bisa melakukan 4 hal itu, ini kunci masuk surga Pak. Kunci masuk surga digaransi sama Nabi, pasti masuk surga. Sebarkan kedamaian, jangan suka sebarkan berita bohong di medsos itu. Jangan suka memfitnah orang, itu akun-akun yang kerjaannya tiap hari menggibah orang. Itu kadang-kadang saya membayangkan kasihan, di akhirat bangkrut dia. Iya kan? Sehari dia menggibah 5 orang, dalam setahun kali aja Pak. 300, berapa itu ribuan orang dia gibahin, di akhirat nuntut satu-satu itu. Itu kezaliman yang tidak akan pernah tuntas kecuali dimaafkan oleh yang bersangkutan. Atau amalan kita ditumpahkan kepada yang bersangkutan. Sayang kan, rugi. Dapat AdSense berapa sih sebetulnya? Kalau kita main YouTube, kan saya juga tahu karena saya juga di YouTube. Dan saya gak makan dari uang YouTube. Uang YouTube saya gunakan untuk kepentingan dakwah. Tapi itu orang-orang di luar sana, kadang-kadang gak berpikir sampai sana gitu loh. Hanya demi kepentingan duniawi saya mengorbankan kehormatan saudaranya sendiri. Kita azan dulu, nanti kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد اللهم رب هذه اللهم المقام الذي وعدنا 14 menit Pak ya 15 menit lebih mau lebih tak takutnya belum puas lebih Pak tahu kan lebih pengennya lebih jadi itu kunci masuk surga yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan kedamaian berarti ciri ahli surga itu Pak hatinya damai dia suka damai sama orang yang suka berantem itu yang suka nuduh bidah syirik ya kayak gitu tuh berarti pertanda Allahu alam dia ahli surga atau bukan tapi Nabi ngasih gambaran ahli surga tuh kayak gitu menyebarkan kedamaian. Yang kedua, punya kepekaan sosial. Disimbolkan dengan memberi makan. Memberi makan itu pahalanya sangat besar. Itu diantara miftah min mafatihil jannah. Diantara kunci surga. Kunci masuk surga. Ngasih makan orang. Yang ketiga, punya hubungan baik dengan keluarganya. Ahli surga itu begitu. Ya, emang kita beragama intinya begitu semua kok intinya. Coba kita ngapain beragama itu? Supaya kita bisa hidup damai dengan orang, akhlak kita bagus kan begitu. Kemudian kita punya hubungan baik dengan keluarga, ya masa sama orang baik sama keluarga. Tapi ada Pak, orang hubungannya dengan orang luar baik sama keluarganya jelek gitu lah ada. Oh, gak bisa begitu. Keluarga baik dengan orang lain baik, suka berbagi kepada orang, kita punya kepekaan sosial. Terakhir apa? Punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disimbolkan dengan sholat malam ketika orang-orang tertidur lelap. Terhimpun sifat-sifat ini dalam hati Anda, Nabi yang menjamin Anda ahli sorga, insya Allah. Dan kita semua bagian dari mereka. Hadis lain, ini untuk ibu-ibu, Bu. Boleh nggak safar tanpa mahram? Ada sebagian orang berpendapat nggak boleh. Karena ada hadis yang melarang itu. Perempuan kalau pergi ke luar negeri tanpa adanya mahram, haram, dosa. Ada hadis Nabi, hadisnya sahih. Hadisnya sahih, ini pemahaman sebagian orang tidak sahih. Nah, pemahaman yang tidak sahih. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yakhluwanna rajulun bimra'ah. Jangan seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan perempuan, wala tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Jangan sekali-kali perempuan itu bepergian tanpa didampingi mahram. Hadisnya sahih 100%. Tapi pemahamannya bagaimana? Ternyata kata para ulama itu larangan muncul dalam konteks dulu ketika perjalanan tidak aman di gurun pasir, perjalanan pakai onta, pakai hewan gitu ya. Kadang-kadang banyak begal, kan begitu. Perjalanan tidak aman. Jadi ilat yang mengharamkan itu kekhawatiran
di perjalanan. Zaman udah berkembang, zaman Nabi nggak ada pesawat, zaman kita udah ada pesawat. Di pesawat tuh safety-nya luar biasa, kan begitu. Di mobil juga begitu. Sekarang kan transportasi berkembang ya. Transportasi berkembang, ilat yang mengharamkan itu sudah hilang sekarang. Ada juga hadis yang menyebutkan la tusafiri imra'ah fauqa thalathi layal. Seorang perempuan tidak boleh bepergian lebih dari 3 malam illa wa ma'adhi mahram, kecuali diiringi dengan mahram. Kata beliau, mereka itu tidak sadar dengan alasan keharaman di balik hadis itu, yaitu apa? Al khauf 'alal mar'ah min akhtarit thariq idza safarat wahdaha bila zauj au mahram. Kekhawatiran di jalan. Zamannya dulu, bayangin Pak, imajinasi. Bepergian di padang pasir, perempuan sendirian. Apa enggak bahaya itu? Enggak bahaya tah? Bahaya kan? Bahaya. Nabi ingin melindungi umatnya, wajar. Sekarang zaman sudah berbeda. Pesawat, mobil juga sudah terhitung aman gitu kira-kira ya. Jadi di mana ilat hilang, alasan keharamannya hilang, berarti hukumnya juga hilang. Berarti boleh nggak kalau begitu sekarang, zaman sekarang perempuan naik Grab sendirian? Dalam keadaan dia aman gitu loh. Pergi ke luar negeri, pergi ke luar negeri sendirian. Boleh atau tidak? Ya ini jawabannya. Hadis lain yang tidak kalah penting. Ini lihat, hadis-hadis ini kalau kita bikin majelis, hadis-hadis yang gak bisa dipahami secara harfiah banyak sekali. Al-a'immah min Quraisy. Nabi mengatakan para pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy. Ada sebagian orang yang sekarang memahami kalau ada kerajaan, raja-raja itu harus berasal dari keturunan Quraisy. Darah biru ya kan? Muncullah kalau sistem kayak gitu Pak. Aristokrasi kan? Hanya bangsawan-bangsawan aja gitu loh yang bisa menempati pucuk kepemimpinan itu. Kata beliau itu sebetulnya maksudnya ketika Nabi bilang para pemimpin harus dari kalangan Quraisy. Kenapa? Maksudnya itu bukan berarti kalau setiap ada presiden, perdana menteri, raja harus terbukti nasabnya dari Quraisy. Bukan itu maksudnya. Di zaman Nabi, Quraisy itu bangsa yang terhormat, suku yang terhormat, mereka punya kompetensi. Terhormat, berwibawa, punya kompetensi. Dikenalnya begitu zaman Nabi itu. Makanya Nabi berasal dari kalangan Quraisy. Nabi itu dipilih dari suku yang paling dihormati di Arab, suku Quraisy. Seolah-olah kalau diterjemahkan dengan bahasa yang lebih modern, para pemimpin itu harus orang-orang yang punya kompetensi, punya integritas, punya kepiawaian. Jangan cuma modal ijazah doang, udah gitu ijazahnya palsu lagi. Enggak, saya bicara negara yang lain, bukan di sini, bukan. Itu kan? Jangan cuma sebatas modal ijazah, hasil ngejoki lagi ijazahnya. Kan di Indonesia, salah. Di negara lain kan ada kayak gitu Pak. Orang jadi pemimpin, sekarang mah gak usah S2, S3 kalau jadi pemimpin di sebuah negara itu. Cukup lulusan SMA bisa Pak. Ya kan? Di negara yang lain gitu maksud saya. Iya kan? Lulusan SMA cukup. Bisa jadi anggota, bisa jadi presiden lagi lulusan SMA. Gak harus S1. Begitu kan ya kalau gak salah ya kebijakannya kan? Ketika Nabi bilang para imam atau para pemimpin harus dari kalangan Quraisy, karena konteksnya ketika itu orang-orang Quraisy dikenal begitu. Punya kompetensi, orang-orangnya punya integritas, berwibawa, begitu kira-kira. Jadi maksudnya bukan berarti kalau raja, pemimpin, presiden harus dari kalangan Arab gitu, bukan. Maksudnya orang yang punya integritas, kompetensi dan seterusnya. Walhasil Bapak Ibu sekalian, ini semua menjadi bukti bahwa berpegang teguh kepada sunnah itu kesepakatan kita kaum muslim. Gak usah nuduh-nuduh orang lain gak sunnah, Anda paling sunnah. Semuanya berpegang teguh kepada sunnah. Tapi mari kita sama-sama bersikap lapang dada. Manakala terjadi perbedaan pemahaman menyangkut sunnah, karena orang yang berbeda Anda dalam pemahaman itu sama dalam keyakinan dan agama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Hah? 10 menit. Oh iya tanya jawab. Ya Allah ya Karim. Ustadz, mungkin satu Ustadz. Ya. Tadi hadis tentang salam Ustadz. Ya. Ada statement bahwa salam itu kan berisi doa. Sementara apabila kita mengucapkan salam kepada yang saudara kita yang di luar muslim. Ini apa kaidah berisi doa yang kita ucapkan kepada non-muslim Ustaz? Mohon penjelasan. Pertama begini, ada kaidah usul menyebutkan al-umur bimaqasidiha.
Segala sesuatu itu tergantung maksudnya. Al-ibrah bil ma'ani la bil alfad wal mabani. Yang menjadi patokan hukum itu adalah makna, bukan lafaz. Bukan redaksi kata. Jadi kalau tergantung maksud akhirnya Pak. Tergantung maksud. Nah, di zaman dulu saya ingin berikan contoh yang paling konkret ya Pak. Bapak kalau lihat pendapat ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Al-Azhar, kalau lagi ada Natalan, itu Grand Syekh Al-Azhar. Grand Syekh Al-Azhar itu profesor dalam bidang ilmu akidah Islam. Mustahil gak paham ilmu akidah. Mustahil gak paham kesesatan ajaran Kristen. Mustahil. Bahkan beliau mengkritik sebagai profesor gitu ya. Tapi dalam konteks beliau sebagai pejabat publik, Bapak lihat deh itu, Fatwa Darul Ifta itu mengucapkan selamat Natal selama, nih kata garis bawahi, selama dimaksudkan sebagai basa-basi, mujamalah bahasa Arabnya, basa-basi doang. Uhanni al-ikhwah al-masihiyyin bi'id milad Sayyidil Masih alaihissalam. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang Nasrani. Ya kalau orang saya kayak saya ngucapin gak ngaruh. Tapi kalau saya jadi pejabat, kalau saya jadi menteri misalnya, gak ngucapin, jadi omongan orang kan begitu. Maksudnya kata para ulama yang membolehkan itu, mengucapkan itu bagian dari albir, berbuat baik yang disebutkan dalam Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari tempat kalian untuk berbuat baik. Ulama yang membolehkan memandang ini kebaikan sosial saja, tidak ada urusan dengan iman. Tapi Bapak kalau cek kitab-kitab fikih klasik, itu hampir sebagian besarnya mengharamkan ucapan selamat kepada umat agama lain dalam hari rayanya itu. Termaktub itu, haram. Terus kalau gitu yang benar gimana Ustaz? Dua-duanya sama-sama benar. Yang mengharamkan karena mereka hidup dalam budaya, kata para ulama nih, bukan saya mengutip penjelasan mereka. Mereka yang mengharamkan itu hidup dalam budaya di mana kalau orang mengucapkan selamat atas hari raya umat agama lain itu sama dengan ikrar, sama dengan mengakui agamanya. Budayanya ketika itu, di zaman dulu, zaman fuqaha dulu, mengucapkan sama dengan mengakui agamanya, makanya diharamkan. Benar atau enggak? Benar. Yang membolehkan maksudnya udah beda karena zaman udah berkembang, perspektif, budaya, sudut pandang dan tradisi orang sudah berbeda, hukumnya jadi berbeda. Terus kalau gitu yang benar Imam Ustadz, iya yang membolehkan kalau alasannya begini ada benarnya, yang mengharamkan juga ada benarnya. Tuh lihat, kalau kita natap pandangan, perbedaan pandangan ulama dengan cara pandang yang objektif tuh begitu kesimpulannya Pak. Ya kalau misalnya ada ulama yang kayak Grand Syekh Al-Azhar membolehkan, jangan dibilang gak paham Quran, gak paham sunnah. Karena zaman, tuntutan zaman berbeda, keadaan berbeda, adat istiadat berbeda, pemahaman juga berbeda. Nah, itu sama Pak, ucapan salam juga itu tergantung maksud. Itu kan hanya sebatas salam tuh kayak basa-basi aja, tanpa kita harus lebih detail menelusuri makna di balik ini gitu loh. Ya ini buktinya. Saya kan hanya mengutip saja. Sebenarnya sesederhana ini. Kalau kita merasa ini ucapan bermasalah, kalau kita alamatkan kepada non-muslim, gak usah ucapin, selesai. Tapi saya cuma ngasih tahu bahwa hadis yang sama itu bisa dipahami secara berbeda. Itu poinnya. Saya tidak dalam konteks mengajak, ayo Bapak Ibu sekalian, udah mulai besok kita ucapin salam biasa aja. Oh enggak, kalau Bapak merasa itu, kalau saya masih ragu Ustaz, tidak ada apa-apa. Kita ingin mengajak masyarakat untuk melihat bahwa, lihat, para ulama itu sama-sama merujuk pada sunnah, tapi mereka punya pahaman yang berbeda-beda menyangkut sunnah itu. Nah, poin pentingnya apa? Mari kita sama-sama menghargai. Hanya sebagai sampel aja ini, sebagai sampel. Hanya sebagai sampel. Itu penjelasan dari para ulama. Baik. Nah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak kesempatannya. Langsung aja, aku mungkin pengen nanya ini Ustaz. Tadi kan diceritain gitu ya, kalau hadis yang sahih aja bisa karena kurangnya kita pemahamannya, kurang komprehensif gitu. Kita tidak tahu maknanya kejadian di masa lalu gitu ya. Kalau yang sahih aja kita bisa salah gitu memaknainya. Sebenarnya pengen ngaitin sama fikih mungkin atau muamalah gitu. Fikih kita, cara kita, perilaku kita sekarang gitu.
karena saking cepatnya perkembangan teknologi dan lain-lain gitu. Ada hal yang di zaman dulu gak ada gitu. Sedangkan kita kan ngacunya ke hadis juga ke Quran gitu. Heeh. Kayak misalnya mungkin GoFood gitu ya. GoFood ya di zaman dulu gak ada gitu. Kita ada GoFood. sekarang. Iya, misalnya Ya. gitu ya contohnya. Itu teknologinya udah nyampe ke kita bisa pakai tapi kita belum tahu hukumnya gitu. Nah, misalnya GoFood atau misalnya ChatGPT gitu ya. Ya. Gimana nih ngerjain kuliah dengan GPT gitu atau ngerjain kerjaan dengan GPT gitu. Saya juga ngerjain pakai itu kadang-kadang Iya. sebagai Eh, bantuan. Nah intinya kalau yang hadis sahih aja kita bisa mensalahartikan gitu. Iya. Nah gimana perkembangan teknologi yang udah nyampe ke kita, Heeh. kita bisa pakai tapi kita belum tahu hukumnya gitu. Heeh. Termasuk yang GoFood itu kan ditalangin dulu sama driver gitu. Kayak Iya. gitu. Sikap kita baiknya gimana gitu Ustaz? Mm-mm. Itu aja, makasih banyak. Sekarang begini Pak, sebetulnya kita ini hidup di komunitas muslim ya, tidak begitu sulit. Itu praktek yang sudah masif dipraktekkan oleh kaum muslim dan gak ada ulama mengingkari itu kan. Sebetulnya itu gak usah banyak tanya, ya kan Nabi itu ngasih tahu ada hal-hal yang diharamkan, kalian jangan dekati. Ada hal-hal yang diwajibkan, kalian tunaikan. Tapi kata Nabi apa? Ada hal-hal yang aku diamkan. Nabi gak komentar apa-apa. Terus kata beliau nasihatnya apa? Jangan tanya karena itu rahmat buat kalian. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi kajian yang sangat mudah dicerna, sangat mudah difahami, sangat baik, sangat layak untuk dikonsumsi oleh orang-orang awam. Kawan-kawan semua, semoga video ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.